UMKM memiliki peran penting di perekonomian Indonesia. Di Indonesia itu sendiri masih memiliki banyak masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Dan dari Kemenku sendiri, UMKM mampu menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60% dari total investasi di Indonesia. Oke, di sini saya lagi berada di daerah Blok M Square. Tepatnya ini ada di ground di tempat penjual UMKM berkumpul ya Mas ya. Di sini saya ditemani oleh Mas penjual ayam penyet. Saya akan mewawancara Masnya. Oke, boleh saya tanya siapa nama Mas dan umur Mas berapa? Nama saya Bapak Arif Hidayat, umur 35 tahun. Oke. Untuk Bapak Arif sendiri kira-kira alasan berjualnya itu apa? Alasan saya buat menambah wawasan juga, buat menambah hasil penjualan juga. Oke, baik. Kira-kira sudah berapa lama nih Bapak Arif berjualan dan apakah Bapak Arif sendiri memiliki pegawai di sini? Saya usaha sendiri dan punya karyawan sendiri. Oh, berarti karyawan sendiri ya Pak ya? Oke. Selama 5 tahun. Oh, 5 tahun dari 2018. Oh, benar. Oke. Di sini saya juga mau bertanya untuk pembayarannya di toko Bapak sendiri nih. Di ayam penyet itu menggunakan pembayaran apa? Di sini kita ada dua, yang pertama cash dan kedua QRS. Cash dan juga QRIS. Kira-kira untuk omsetnya itu berapa ya kalau per bulannya secara bersihnya? Bersihnya total hampir 5 juta per bulan. 5 juta per bulan ya. Kira-kira menurut Bapak sendiri pemerintah ikut andil nggak untuk usaha Bapak sendiri? Sampai saat ini pemerintah kita nggak ikut. Nggak ikut andil ya? Nggak. Oke, baik. Oh, pribadi berarti ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira Bapak keberatan nggak kalau misalnya kita bantu promisiin untuk Bapak sendiri? Saya bisa. Bisa ya? Bisa, Senang ya? siap. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk wawancara kali ini. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Saya saat ini sudah berada di Blok M dan sudah bertemu salah satu UMKM, ya, Aneka Soto Warung Ojolali. Kalau boleh saya memberi pertanyaan, siapa nama Ibu dan berapa umur Ibu? Nama saya Nasiti, umur 52. Apa alasan Ibu berjualan? Saya kan hidup sendiri, seorang janda, anak 4, jadi saya memilih usaha. Dan berapa lama Ibu Narsiti ya berjualan? Ya. Saya di Blok M udah 7 tahun. Di tempat lain udah banyak sih, 3 tahun, 4 tahun. Dan bagaimana perkembangan usaha Ibu di sini? Kalau di tempat lain dulu memang ada hasilnya. Kalau di sini kayaknya cuman bisa bertahan aja karena semenjak pandemi sampai sekarang tuh orang pada nggak pada bertahan di sini, cuma saya aja karena udah lama gitu. Kalau boleh tahu, Ibu ini punya pegawai apa memang sendiri sudah? Kalau keadaannya rame ya saya sebelumnya saya punya pegawai, tapi sekarang semenjak pandemi saya bisa pegang sendiri karena sepi. Dan satu lagi kalau boleh tahu, kalau pembayaran di toko Ibu itu cash atau non tunai? Cash. Cash. Ya. Bagaimana Ibu meluangkan waktu untuk beribadah saat sedang berjualan? Ya di ini aja, waktunya kan cuma sebentar, bisa aja. Gitu, dan mungkin ketika sepi Ibu. Iya, memang sepi terus, nggak ada ramenya. Menurut Ibu, pemerintah turut andil nggak sih Bu terhadap para penjual UMKM? Kalau harapan saya sih kepenginnya ya dikasih bantuan lah dari pemerintah ya, karena kita kan orang nggak mampu, apalagi saya hidup sendiri, janda, anak 4 ya, harus nyekolahin anak sampai 4. Coba bayangin, saya usaha kayak gini cuman bolak-balik doang buat belanja, nggak ada lebihnya, kan sedih juga ya. Kira-kira Ibu keberatan nggak sih Bu jika kita mempromosikan untuk penjualan Ibu ini? Enggak, saya nggak keberatan kok. Jadi saya Bu, terima kasih. Dari wawancara dua penjual tersebut dapat dilihat bahwa belum adanya pemerataan kesempatan usaha dan ekonomi atau UMKM. Bahkan bisa dibilang bahwa pemerintah belum dapat membantu UMKM tersebut secara menyeluruh.
Kami sebagai anak muda membantu proses pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan pada UMKM dengan mempromosikan usaha mereka melalui media sosial. Sekian kontribusi yang dapat kami lakukan dalam pengimplementasian teknologi untuk mengembangkan UMKM. Kami harap di kesempatan lain banyak para pelaku UMKM yang tidak keberatan untuk diwawancara sehingga kita dapat membantu memajukan UMKM di Indonesia. Karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Kami sebagai anak muda membantu proses pemerataan usaha dan pendapatan dengan cara mensosialisasikan teknologi dan mempromosikan usahanya. Dari testimoni yang ada, kami merasa bahwa proyek ini cukup sukses, namun masih membutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemerataan saat ini. Halo, aku mau tanya dong, menurut kalian IG yang kami buat ini mampu memberikan informasi nggak untuk para UMKM? Iya, mampu memberikan informasi karena kita menjadi tahu mengenai rumah makan tersebut. Apa proyek yang kami lakukan dapat memberikan hal positif terhadap UMKM yang di sekitar Blok M ini? Menurut aku bisa berdampak positif sih, karena dari IG tersebut kan orang-orang bisa dapat informasi tentang produk-produk yang dijual di sekitar Blok M, sehingga bisa ngedatengin dan bisa mendukung UMKM juga. Yaudah, terima kasih, begitu saja. Dadah.